Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Armadia dari kelas A dengan NIM 70124101, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang kewarganegaraan ganda dan tantangannya dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jelasnya, kita harus mengetahui apa pengertian kewarganegaraan ganda. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda atau dual citizenship adalah status ketika seseorang secara sah diakui sebagai warga negara oleh dua negara secara bersamaan. Status ini bisa diperoleh melalui yang pertama, kelahiran di negara yang menganut asas ius soli. Apa yang dimaksud dengan ius soli yaitu hak kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Sementara orang tuanya berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis berdasarkan dari keturunan. Nah, yang kedua yaitu perkawinan campuran, misalnya antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Yang ketiga yaitu naturalisasi, di mana seseorang memperoleh kewarganegaraan asing tetapi tidak melepaskan kewarganegaraan asalnya. Yang terakhir yaitu hukum yang saling bertentangan antar negara. Misalnya, satu negara tidak mengakui kehilangan kewarganegaraan meskipun sudah menjadi warga negara lain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah sistem kewarganegaraan di Indonesia. Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal atau single citizenship berdasarkan yang pertama yaitu Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang secara sukarela memperoleh kewarganegaraan asing kehilangan kewarganegaraannya Indonesia. Namun, ada pengecualian untuk anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Mereka dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas atau limited dual citizenship sampai usia 18 tahun dan harus menyatakan pilihan sebelum usia 21 tahun. Contohnya yaitu anak dari ibu warga negara Indonesia dan ayah warga negara asing bisa menjadi warga negara Indonesia dan warga negara asing sampai usia 18 tahun. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja tantangan kewarganegaraan ganda dalam sistem hukum Indonesia. Yang pertama yaitu ada konflik loyalitas dan kepatuhan. Nah, individu dengan dua kewarganegaraan bisa memiliki loyalitas ganda yang menjadi masalah bila terjadi konflik antara kedua negara. Contoh, seorang yang memiliki warga negara Indonesia dan negara asing mungkin dihadapkan pada dua kewajiban yang bertentangan seperti pajak, militer, atau sikap politik. Nah, yang kedua itu masalah hukum ganda. Warga negara dengan dua kewarganegaraan bisa terkena kewajiban hukum di dua negara sekaligus. Misalnya, yang pertama itu kewajiban militer di suatu negara, sementara negara lain melarang warganya ikut militer asing. Nah, yang kedua yaitu potensi masalah hukum pidana, perpajakan, pernikahan, dan warisan yang tumpang tindih. Yang ketiga yaitu keamanan nasional. Kekhawatiran bahwa seseorang bisa menyalahgunakan identitas kewarganegaraan ganda untuk tujuan spionase, kejahatan lintas negara, atau kepentingan politik tertentu. Pemerintahan juga lebih sulit mengatur pergerakan aktivitas hukum warga dengan dua paspor. Nah, masuk ke tantangan yang keempat, yaitu kekosongan hukum pada anak usia 18 tahun ke atas. Undang-undang mengatur bahwa anak dengan kewarganegaraan ganda harus memilih salah satu kewarganegaraannya pada usia 18 sampai 21 tahun. Namun, banyak yang tidak memilih atau tidak tahu prosedur sehingga statusnya menjadi tidak jelas secara hukum dan sulit diurus di kemudian hari. Misalnya yaitu membuat paspor, beasiswa, dan juga lain-lain.
Tantangan yang kelima yaitu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Masih terdapat ketidakpaduan data antara instansi, misalnya imigrasi, catatan sipil, dinas luar negeri, sehingga menyulitkan verifikasi identitas dan kewarganegaraan. Proses naturalisasi atau pelepasan kewarganegaraan bisa sangat panjang, mahal, dan juga rumit. Selanjutnya kita akan membahas perdebatan dan dinamika terkini. Yang pertama itu tuntutan diaspora Indonesia. Banyak diaspora Indonesia, misalnya Australia, Eropa, menuntut pengakuan kewarganegaraan ganda permanen karena mereka tetap ingin berkontribusi bagi Indonesia, misalnya dalam bidang bisnis, pendidikan, dan atau investasi, tanpa harus melepaskan kewarganegaraan negara tempat tinggal. Yang kedua itu penolakan pemerintah dan konstitusional. Pemerintah Indonesia dan sebagian akademisi hukum menolak karena dianggap berpotensi melemahkan identitas nasional, membuka celah penyusup bagi negara asing, serta tidak sejalan dengan asas kesetiaan tunggal kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu wacana reformasi hukum. Sudah ada diskusi mengenai kemungkinan amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan untuk mengatur secara lebih fleksibel kewarganegaraan ganda, terutama untuk diaspora Indonesia, profesional global, perlindungan anak dari perkawinan campuran. Nah, kesimpulannya, kewarganegaraan ganda merupakan realitas global yang tak terelakkan di tengah meningkatnya mobilitas penduduk antar negara. Meskipun Indonesia masih menganut prinsip kewarganegaraan tunggal dengan pengecualian terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran, berbagai tantangan tetap muncul seperti konflik hukum, isu keamanan nasional, kekosongan hukum pada anak berkewarganegaraan ganda, serta kelemahan dalam sistem administrasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kedaulatan nasional dan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika global, agar sistem kewarganegaraan tetap relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, itu tadilah penjelasan tentang kewarganegaraan ganda dan tantangannya dalam sistem hukum di Indonesia. Saya harap teman-teman semua mengerti apa yang saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.